Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Cibitex Indonesia. Kali ini kita akan mereview satu lagi STB untuk televisi digital keluaran dari Advance. Modelnya itu adalah STP A01. Dan ini sudah ber-SNI. Jadi bagi yang mencari untuk STB televisi digital yang sudah ada SNI-nya, maka ini bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan. Harganya pun juga cukup terjangkau. Untuk range harga di kisaran 185 ribuan sampai dengan 220 ribu. Nah, jika kita lihat untuk boxnya sendiri, desainnya sih cukup menarik ya. Dan jarang-jarang untuk STB televisi digital yang desainnya adalah seperti ini. Nah, di bagian depan ini kita dapat melihat berbagai macam fitur yang terdapat pada STB ini. Untuk resolusi maksimalnya itu adalah Full HD. Kemudian sudah terdapat port USB, kemudian ada PVR, dan mendukung untuk time shift, dan baru mendukung untuk MPEG 4 saja. Dan yang paling penting sekali di sini, ini sudah mendukung untuk EWS. Jadi EWS ini adalah semacam warning atau peringatan di saat terjadi bencana. Makanya pada saat kita melakukan setting pada STB televisi digital, yang memiliki fitur EWS ini pastikan kode posnya itu sesuai dengan lokasi kita. Untuk warnanya yang tersedia, jika kita perhatikan itu ada 3 macam pilihan warna. Ada pink, ada white, kemudian ada juga warnanya itu adalah black atau hitam. Yang ini warnanya adalah hitam. Lalu untuk dari segi fitur yang lainnya dapat kita baca pada sisi bagian belakang STB ini saja. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat ya kelengkapan apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. It's not a game, it's a rich thing. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualan seperti biasa. Kita mendapatkan kartu garansi, produk ini bergaransi selama 1 tahun. Lalu kita juga mendapatkan buku petunjuk. Bagi teman-teman yang masih bingung atau siapa saja yang baru mencoba menggunakan STB, ragu misalnya dalam melakukan pemasangan, nah prosesnya ada di sini dijelaskan dengan baik. Jadi tinggal dibaca saja, dan ini sudah menggunakan bahasa Indonesia, jadi mudah untuk dipahami. Kita juga mendapatkan sepasang dari baterai AAA, lalu kita juga mendapatkan kabel RCA bagi pengguna televisi tabung pastinya. Namun bagi pengguna televisi LED atau yang sejenis, jika belum memiliki kabel HDMI maka harus dibeli secara terpisah. Dan ini adalah remote controlnya. Untuk materialnya ini terbuat dari full plastik semuanya, namun secara ergonomis nyaman sekali pada saat kita pegang. Nah, jadi posisi tangan kita pada bagian belakang itu adalah seperti yang terlihat, dan ini adalah pada posisi bagian depannya. Setiap tombol itu mudah untuk dijangkau dan tombolnya pun cukup nyaman pada saat kita tekan. Untuk remote controlnya ini tidak mendukung untuk infrared learning function, jadi ini hanya bisa dipakai sebagai remote control dari STB-nya saja. Tidak bisa kita pakai untuk remote control dari televisi yang kita gunakan. Dan inilah STB dari Advance STP A01 tersebut. Materialnya terbuat dari full besi. Jadi ada yang mengatakan dengan full besi seperti ini nih adem sehingga lebih cepat untuk melepaskan panas. Dan ini materialnya besi seperti yang saya katakan. Ventilasi udaranya cukup banyak. Pada sisi bagian atas ini ada ventilasi udara dan lubangnya pun juga cukup besar. Di bagian samping kanan dan di bagian samping kiri juga ada ventilasi udara, termasuk pada sisi bagian bawahnya. Jadi harusnya dengan ventilasi udara yang sangat banyak ini tidak akan terjadi overheat karena sirkulasi udaranya berjalan dengan baik. Dan ini merupakan front panel dari STB Advance STP A01. Untuk tombol-tombol cukup lengkap, ini saya akan kletek dulu ya. Nah, ini untuk tombol-tombolnya, jika kita lihat ini cukup lengkap, di mana di sini ada tombol power, kemudian channel up, kemudian channel minus juga ada, atau channel down-nya juga ada. Dan ada tulisannya di sini ya, bahwasanya untuk STB ini dapat kita pakai untuk memutar YouTube, untuk koneksi ke internet, dapat dengan menggunakan USB Wi-Fi dongle. Namun dongle-nya harus kita beli secara terpisah. Port USB juga tersedia pada sisi bagian depan. Lalu untuk LED display-nya juga cukup besar ya. Dan kemudian pada sisi bagian belakangnya, dan ini merupakan pada sisi bagian belakang, di mana di sini kita dapat menemukan 3 buah port RCA untuk televisi tabung, dan ada juga port untuk HDMI bagi pengguna televisi LED atau yang sejenisnya. Koaksial untuk audio digital,
Lalu juga ada RF loop jika kita ingin memparalelkan penggunaan antena dengan menggunakan dua buah receiver. Namun itu kendalanya adalah receiver yang satunya lagi itu atau receiver yang utamanya itu harus dalam posisi menyala. Dan ini adalah untuk RF in terhubung ke antena UHF kita yang baik indoor ataupun yang outdoor-nya. Nah, jadi kalau saya perhatikan ya secara quality build up sih, walaupun ini casingnya terbuat dari besi, namun ini ya biasa saja sih ya. Dan apalagi di sini untuk port USB-nya kita hanya mendapatkan satu buah saja. Terbayang nggak sih kalau seandainya satu port USB ini kita pakai misalnya adalah untuk WiFi dongle, maka port USB-nya sudah tidak ada lagi. Dan kita berharap nantinya semoga saja port USB yang satu ini bisa kita tambahkan atau kita paralelkan dengan menggunakan USB hub. Mudah-mudahan saja STB ini mendukung untuk itu. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat fitur apa saja yang terdapat pada STB Advanced STP A01. STB ini secara desain hampir sama saja dengan Luby 02, hanya beda di front panel saja. Bodi besi dengan ventilasi udara cukup banyak. Sirkulasi udara cukup lancar. Dengan ventilasi udara terdapat pada posisi bagian atas bawah dan kiri kanan. Setelah kita ukur pada suhu ruangan 25,5 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam. Suhu STB ini berada pada 42,8 derajat Celcius. Cukup adem, namun demikian untuk menjaga performance dan lifetime atau usia pemakaian STB, tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Beberapa pilihan terbaik dapat dilihat pada link yang terdapat di pojok kanan atas video. Berikut spesifikasi STB Advanced STP A01. STP ini cocok bagi pengguna televisi tabung dan LED. TV tabung dapat memilih resolusi maksimal 720p, sementara bagi pengguna televisi LED atau di atasnya dapat memilih resolusi maksimal yaitu 1080p Full HD. Ukuran layar display cukup besar dan jelas. Terdapat indikator untuk kekuatan sinyal dan indikator power di saat kondisi standby. Sudah dilengkapi dengan fitur EWS sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam seperti banjir, gempa, dan lain-lain. Agar dapat berfungsi, jangan lupa untuk memasukkan kode pos sesuai dengan lokasi masing-masing. Untuk fitur ini di beberapa lokasi sudah diuji cobakan. Respon remote control bagus, tidak ada delay. Desain remote control ini sama persis dengan Luby 02 dengan kualitas yang sama. Tidak bisa sebagai remote control televisi dikarenakan tidak memiliki fitur infrared learning function. Untuk akses yang lebih cepat, terdapat beberapa tombol shortcut pada remote control. Di antaranya seperti V-format untuk pengaturan resolusi, tombol aspek untuk aspek rasio, dan tombol timer untuk melihat program yang sudah di-booking sebelumnya. Inilah tampilan booting STB ini, tidak perlu menunggu waktu lama, hanya 10 detik saja, langsung masuk ke channel terakhir yang ditonton. Super cepat sama seperti STB Luby 02. Tampilan grafik user interface, walaupun simpel namun tetap enak dipandang mata. Pemilihan desain dengan komposisi yang tepat. Informasi yang ditampilkan cukup lengkap namun sayangnya tidak terdapat informasi bar. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal hampir sama saja dengan STB lain yang menggunakan chipset SunPlus. Begitu juga dengan waktu yang dibutuhkan untuk proses scanning. Namun harga tiap STB dengan chipset yang sama berbeda-beda. Tuner cukup sensitif. Semua MUX yang sudah aktif di lokasi saya dapat di-lock dengan baik dengan menggunakan antena biasa saja yaitu push on. Perpindahan channel SD dan HD lancar, namun tidak ada pilihan untuk black screen atau freeze. Tayang hanya di bioskop mulai 17 November. Untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Dalam penyaluran bantuan khususnya melalui PT Pos dan bahkan mungkin harapan kami dimasukkan di dalam ekosistem bantuan sosial nasional. Tidak itu saja, channel juga dapat diurutkan dan di-rename atau diganti namanya sesuai keinginan pengguna. Jika tersedia, EPG memudahkan untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan menekan tombol hijau, tayangan pilihan dapat direkam atau di-set reminder agar dapat berpindah secara otomatis. Ketersediaan port USB yang hanya satu saja membuat pengguna tidak dapat memasang USB Wi-Fi dongle dan media penyimpanan seperti flash disk secara bersamaan. Beruntungnya STB ini mendukung USB hub, sehingga ketersediaan port USB dapat ditambahkan. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk atau hard disk terlebih dahulu melalui port USB yang sudah tersedia.
Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Dikarenakan rancu, maka pemilihan bahasa USD kita pilih menggunakan bahasa Inggris. Tampilan menu didesain cukup baik, seperti tampilan pada Android Box. Di samping menarik, bertujuan untuk kemudahan penggunaan. Pada pilihan installation, hampir sama saja dengan STB lain. Terdapat pilihan LCN namun sayangnya tidak terdapat pilihan ACU, sehingga apabila terjadi perubahan channel pada MUX, maka jumlah channel tidak dapat berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Menu apps berisikan pilihan untuk streaming. Jika sudah terkoneksi ke jaringan internet, maka dapat digunakan sebagai IPTV player. Silakan berlangganan terlebih dahulu. Dengan memilih online video, maka akan tampil pilihan streaming seperti YouTube, TikTok, dan beberapa aplikasi lainnya. YouTube berjalan lancar dengan bandwidth 30 Mbps. Terdapat beberapa pilihan resolusi. Silakan tekan tombol info pada remote control. Menu channel berfungsi untuk pengaturan channel dan untuk membuat daftar channel favorit. Agar memudahkan, channel favorit tertentu dapat dikelompokkan dengan hanya 4 kelompok saja. Caranya sangat mudah. Pertama, melalui menu channel dan pilih list favorit. Atau yang kedua, cukup dengan menekan tombol favorit pada remote control. Namun sayang, nama kelompok favorit ini tidak dapat untuk diubah. Pada menu Preference, terdapat banyak pilihan untuk pengaturan, seperti pemilihan bahasa dan lainnya. Bagi yang bermasalah dengan pendengaran, dapat mengaktifkan opsi Hard Hearing. Namun sayangnya, ternyata pada saat kita set on, tidak ada perbedaannya dengan Hard Hearing di set ke off. Dari rangkaian pengamanan mulai dari sebelum, pada saat pelaksanaan kegiatan dan pasca kegiatan, semuanya tentunya dilakukan evaluasi dan persiapan yang lebih baik, termasuk khususnya pengamanan olahraga dan khusus di dalamnya mengatur khusus juga terkait dengan pengamanan penyelenggaraan sepak bola. Tentunya di dalamnya menu Media Center berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pengaturan PVR config untuk record dan time shift. Terdapat beberapa pilihan pada menu setting, seperti untuk pengaturan audio dan video, dengan resolusi maksimal adalah 1080p Full HD. Untuk kualitas gambar silakan dinilai sendiri saja. Tidak kita edit, langsung di capture dari STB ini. Jika ingin mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset tanpa harus memasukkan password. Jadi harus berhati-hati saat memilih pilihan ini. Hal yang sering dialami oleh banyak pengguna, ketiduran saat menonton. Dengan mengaktifkan fitur auto standby, maka jika remote tidak digunakan selama waktu yang sudah ditentukan, STB akan berada pada posisi standby secara otomatis. Namun fitur ini berasa kurang efektif, mengingat daya yang dibutuhkan saat kondisi menyala dan standby tidaklah jauh berbeda. Menu network adalah pengaturan untuk mengkoneksikan ke jaringan internet. Hanya dapat menggunakan USB Wi-Fi dongle saja dengan chipset MT7601. Tidak mendukung untuk chipset RT, USB Ethernet adapter, USB 3G, 4G modem, dan USB tethering. Menu upgrade adalah untuk upgrade firmware. Dibutuhkan agar STB berada dalam performance terbaiknya. Dapat dilakukan secara USB upgrade dan net upgrade melalui jaringan internet. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 4,5 watt dan 3,9 watt dalam kondisi standby. Kebutuhan daya terpakai yang sangat kecil sekali. Namun jika tidak digunakan, sebaiknya colokan dicabut saja. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Advance STP A01 mendukung USB hub, memiliki tuner yang dapat melock semua MUX yang sudah aktif di lokasi saya. Selain sebagai STB TV digital, STB ini juga dapat digunakan sebagai media player dan perangkat streaming, seperti memutar YouTube termasuk IPTV player. Tidak mendukung casting, suhu adem, kualitas dan desain baik, eye catching sehingga enak dipandang mata. Dengan kualitas gambar cukup tajam. Advance STP A01 ini cocok bagi yang mencari STB mudah dalam penggunaan dan dapat terkoneksi ke jaringan internet. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.